Halo, perkenalkan nama saya Fadi Alfetuzara dari NIM G002358 dari kelompok B10. Di sini saya mau menyampaikan sedikit tentang anatomi pons, medula oblongata, dan cerebellum. Jadi yang pertama di sini tuh ada kasus, yaitu Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan jalannya, sulit dan langkahnya tuh pendek, badannya bungkuk dan tangannya tuh kadang bergetar tak stabil. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah Parkinson ya. Jadi Parkinson sendiri dia tuh suatu gangguan neurodegeneratif yang terutama mempengaruhi sistem motorik tubuh. Kerusakan sel syaraf di otak menyebabkan tingkat dopaminnya itu turun, sehingga berujung pada gejala Parkinson. Parkinson sering dimulai dengan tremor di satu tangan. Pada pasien Parkinson terjadi penurunan kadar dopamin akibat kematian neuron di substansia nigra. Hal tersebut mengakibatkan fungsi neuron di sistem syaraf pusat menurun dan mengakibatkan terjadinya bradykinesia, tremor, rigiditas, dan hilangnya refleks postural. Kemudian, letak anatomis pada kelainan penyakit Parkinson berpusat di otak, terutama di daerah yang disebut sebagai substansia nigra pars compacta. Substansia nigra adalah bagian dari basal ganglia yang terlibat dalam pengendalian gerakan. Pada penyakit Parkinson, sel syaraf atau neuron di substansia nigra yang menghasilkan dopamin mengalami degenerasi dan mati. Dopamin adalah neurotransmitter yang penting untuk mengatur gerakan dan koordinasi. Kekurangan dopamin menyebabkan gangguan dalam komunikasi antara otak dan otot, yang mengakibatkan gejala khas Parkinson seperti tremor, kekakuan otot, bradykinesia atau gerakan lambat, dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi. Kemudian selanjutnya ada anatomi dari pons. Pons sering disebut juga sebagai pons Farolli atau jembatan Farolius. Fungsi pons sendiri yaitu mengandung nuklei vestibularis untuk keseimbangan, mengandung pusat respirasi bersama dengan medula oblongata, kemudian terdapat nuklei nervi craniales. Permukaan anterior dari pons itu cembung dari satu sisi ke sisi menunjukkan banyaknya serbu syaraf melintang yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk peduncularis cerebellaris medius. Pada garis tengah terdapat alur dangkal yang disebut sebagai sulcus basilaris yang ditepati arteri basilaris pontis. Pada tiap sisi pons, pada permukaan anterolateral keluar nervus trigeminus, dan di dalam sulcus antara pons dan medula oblongata dari medial ke lateral keluar nervus abducens dan nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis. Permukaan posterior pons tertutup oleh cerebellum. Permukaan posterior sebelah lateral dibatasi oleh pedunculus cerebellaris superior dan terbagi menjadi dua bagian simetris oleh sulcus medianus posterior. Di sebelah lateral sulcus medianus terdapat penonjolan disebut eminentia mediana yang berlanjut ke inferior dan meluas menjadi colliculus facialis. Di sebelah lateral eminentia dan colliculus facialis dibatasi oleh sulcus limitans. Dan di sebelah lateral sulcus limitans terdapat area vestibuli. Untuk mendeskripsikan bagian dalam pons dibagi menjadi bagian posterior yang disebut sebagai tegmentum dan anterior yang disebut sebagai basalis oleh serabut melintang corpus trapezoideum. Struktur pons dipelajari pada dua tingkat, yaitu ada potongan transversal melalui bagian caudal atau colliculus facialis, kemudian potongan transversal melalui bagian kranial atau nucleus nervus trigeminus. Kemudian ada medula oblongata. Medula oblongata atau disebut sebagai mielencephalon itu dibagi jadi dua, ada aspek eksterna dan aspek interna. Yang aspek interna dia tuh kompleks, isinya tuh ada kompleks nuklear olivarius, nukleus ambiguus dia tuh motorik, kemudian ada nukleus tractus solitarius itu sensorik, terus ada nukleus dorsalis nervus vagus, nukleus nervus hypoglossum. Dia tuh membentang dari sulcus spontaneus inferior hingga medula spinalis, berakhir setinggi foramen occipitale magnum. Panjangnya sekitar 3 cm. Aspek ventral dari medula oblongata terdapat viscera mediana anterior yang dibatasi pinggirannya oleh piramis, dibentuk oleh tractus corticospinalis yang nantinya sebagian besar akan menyilang membentuk decusatia pyramidium. Pada bagian posterior lateral piramis terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nukleus olivarius inferior. Di posterior oliva terdapat pedunculus cerebellaris inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Di dalam sulcus di antara oliva dan pedunculus cerebellaris inferior muncullah villa radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan radix cranialis nervus accessorius. Pada aspek posterior, bagian setengah kranialnya ini membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Pada bagian bawah
aspek posteriornya itu terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisi sulcus medianus posterior terdapat penonjolan yang disebut sebagai tuberculum gracilis, dan di sebelahnya lateralnya lagi terdapat tuberculum cuneatus. Tepat di lateral tuberculum cuneatus terdapat tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis. Struktur interna medula oblongata terdiri dari substansia alba dan grisea seperti pada medula spinalis, tetapi dengan penataan ulang pada masa embriologis. Fungsi dari medula oblongata, dia itu mengandung tractus ascendens et descendens. Kemudian dia itu centrum medullaris merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi batuk, menelan, dan muntah. Kemudian ada anatomi dari cerebellum. Cerebellum sendiri dia itu dibagi jadi 3, yaitu ada arcerebellum, paleocerebellum, sama neocerebellum. Yang arcerebellum dia tuh fungsinya buat mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin. Kalau yang paleocerebellum dia tuh untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Kemudian yang neocerebellum dia tuh menggantikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang melakukan pengawasan dan penghentian, serta gerakan halus tangan. Jadi, cerebellum ini dia tuh berasal dari bagian dorsal lateral lamina alaris yang membengkok ke posteromedial membentuk labium rhomencephalli atau rhombic lip. Labium rhomencephalicum mula-mula terpisah satu sama lain, lama-lama bersatu membentuk transverse cerebellar plate. Pada usia 3 bulan terbentuk primordia cerebellum yang berbentuk halter atau dumbbell, yaitu di bagian tengah colon vermis, sedang di bagian yang membulat sebagai hemispherium. Pada usia 4 bulan terbentuk fisura yang pertama, yaitu fisura posterolateralis atau prenodularis, nodulus dari bagian vermis lainnya, flocculus, dan hemispherium cerebellar lainnya. Lobulus flocconodularis secara filogenetik merupakan archeocerebellum yaitu bagian yang tertua dan berhubungan erat dengan sistem vestibuler, sehingga disebut sebagai vestibulocerebellum. Bagian cerebellar plate antara fisura posterolateralis dan isthmus merupakan rudiment dari corpus cerebelli. Fisura yang nampak pertama kali pada corpus cerebelli adalah fisura prima yang merupakan fisura terdalam dan memisahkan lobus anterior dan lobus posterior. Bagian rostral fisura prima merupakan paleocerebellum atau lobus anterior. Sedangkan antara fisura prima dengan fisura posterolateralis merupakan neocerebellum. Neocerebellum kemudian dibagi menjadi 3 fisura transvers, yaitu fisura prepiramidalis, fisura horizontalis, dan fisura postero superior. Primordium cerebellar sesuai kanalis neuralis terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada stratum ependymal, stratum palliale, dan stratum marignale. Kemudian neuroblast mengadakan migrasi melalui stratum palliale dan marginal menjadi superficial membentuk stratum granulosum externum atau external granular layer. Sel-sel di lapisan ini tetap mampu membelah dan membentuk zona proliferatif yang akhirnya migrasi ke profundal membentuk lapisan paling profundal korteks cerebelli, yaitu cerebellum granulosum, yaitu stratum granulosum. Walaupun sel-sel dari lamina granularis eksternal bersifat sementara dan migrasi ke dalam, jonjot-jonjotnya yaitu serabut paralel tetap di dalam lamina molekularis dan membentuk sinapses dengan dendrit sel Purkinje. Nuklei cerebelli profundal berasal dari neuroblast yang terletak di dekat dengan permukaan ventricle. Sel yang terbesar adalah nukleus dentatus yang mulai terlihat pada usia 5 bulan. Nukleus fastigii timbul dengan linea mediana dan mempunyai hubungan erat dengan nuklei vestibularis. Pada binatang, rendah nukleus bulbosus dan nukleus embiliformis tidak jelas dibedakan dan disebut bersama-sama sebagai nukleus interpositus. Bagian kranial dan kaudal atap mesencephalon yang tipis tetap ditemukan pada dewasa sebagai velum medullaris anterior et posterior. Ini adalah sedikit tentang anatomi pons, medula oblongata, dan cerebellum. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih.